Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Bapau, ketemu lagi dengan Bapau, tapi kali ini dengan cita rasa dan dengan warna yang lembut, apalagi Bapaunya ya juga lembut. Nah, di sini kita menggunakan jus pandan asli dari daun pandan ya, dengan isian kacang hijau tanpa kulit. Dan yang lebih istimewanya lagi, resep dari Bapau ini, komposisi serta bahan juga teknik pembuatannya berbeda dari Bapau-Bapau sebelumnya. Yuk langsung aja, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, serta komentar. Untuk tahapan pertama, kita akan buat jus pandan. Ini terdiri dari 5 lembar daun pandan yang udah dicuci, kemudian kita potong-potong. Yang akan kita tambahkan dengan 200 ml air. Airnya suhu ruang ya. Kemudian kita blender sampai halus dan kita saring. Lalu peras agar semua airnya dapat kita gunakan. Lanjut untuk tahapan yang kedua, ini 300 gram terigu protein rendah dan 6 sendok makan maizena. Nah, kali ini bakpaunya akan kita coba nih ditambahkan dengan maizena, kemudian 6 sendok makan gula pasir, dan 200 ml jus pandan tadi. Nah, untuk raginya bisa menggunakan ragi instan apa aja. Kemudian 1 sendok makan minyak sayur dan setengah sendok teh garam. Dan setengah sendok teh baking powder. Nah, sekarang kita akan mencampurkan tepung terigunya dengan maizena. Aduk dulu. Ini raginya masih baru. Jadi karena masih baru, belum terbuka, akan Mama campurkan langsung ke adonan tepung 1/4 sendok teh. Tapi bila kalian menggunakan ragi yang sudah terbuka, kita harus tes dulu apakah ragi itu masih aktif atau tidak. Jadi caranya untuk ragi yang udah dibuka, ragi tambahkan dengan 1 sendok makan aja gula pasirnya. Nanti sisa gula pasir yang lain bisa dimasukin ke tepung. Jadi hanya 1 sendok makan yang kita tambahkan dengan air pandan ini. Jadi air pandan 1 sendok makan gula pasir serta ragi yang sudah terbuka. Kemudian tutup, tunggu 5-7 menit. Seperti itu. Itu untuk ragi yang udah terbuka. Tapi karena ini raginya masih baru, jadi ragi dan gula langsung aja kita tuangkan ke adonan tepung. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder. Aduk rata lagi. Nah, ini kita coba kembalikan dulu jus pandannya ke gelas air putih yang kita gunakan untuk buat jus ini. Tentunya agak berkurang ya. Berkurang karena proses kita memeras tadi tentunya cairannya berkurang. Nggak masalah. Nah, agar warnanya lebih cantik, lebih terang sedikit, kita tambahkan sedikit pasta pandan. Kalau pure daun pandan aja, warnanya agak burem ya, agak muda banget gitu. Jadi kita tambahkan sedikit sambil kita aduk. Ini Mama Iji menggunakan tangan kanan ya, karena pakai kamera depan, jadi sudut pandangnya terbalik. Jadi masing-masing handphone itu berbeda ya. Nah, ini kita lanjut menggunakan tangan. Apabila masih terasa kering, jangan khawatir untuk menambahkan sedikit air sesendok demi sesendok seperti tadi. Tapi jangan langsung banyak ya nambahkannya. Sampai semua adonan tepung ini tidak ada lagi yang kering. Jadi semua sudah tercampur seperti itu.
Kemudian tambahkan dengan garam. Kembali kita campur dulu agar nanti tidak ada sisi bagian yang terlalu asin, dan masukkan yang terakhir minyak sayur. Kembali kita uleni sampai tercampur dengan baik garam dan minyak sayurnya. Pindahkan ke papan kerja. Dicampur rata dulu seperti itu, uleni kurang lebih 2 menit. Kan akan terasa tuh di tangan ya, kalau masih bergerindil-gerindil atau gulanya masih terasa. Nah, ini udah mulus, gulanya juga udah tercampur dengan baik. Akan kita tutup istirahatkan 15 menit. Tahap ketiga, kita akan buat isian. Digunakan kacang hijau tanpa kulit. Ini kita rebus, airnya disesuaikan aja sampai kacangnya lembut dan mengental. Kemudian setelah mengental, kita masukkan 1 saset santan instan kurang lebih 65 ml dan 5 sendok makan gula pasir. Ini terus kita aduk dengan api yang kecil sampai mengental. Setelah itu biarkan dingin dulu. Sekarang 15 menit udah berlalu, kita kembali ke adonan bakpao. Nah, ini kembali kita uleni dulu sampai permukaannya itu halus dan juga terasa ya kalau di tangan itu lebih halus, udah lebih menyatu adonannya seperti ini. Dan tidak melekat di tangan. Nah, sekarang kita gulung memanjang, dibagi 2 dulu biar lebih mudah aja. Keduanya akan kita gulung memanjang. Kemudian bisa kita potong-potong, untuk ukurannya disesuaikan aja sesuai selera masing-masing. Nah, ini ukuran Mama Eji tidak terlalu besar, sedang aja ya, seperti itu. Untuk satu adonan ini akan kita dapatkan kurang lebih 13 buah bakpao dengan ukuran yang sedang. Nah, ini akan kita bulatkan dan beri isian. Jangan lupa untuk adonan yang lain kita tutup dulu. Kemudian ambil satu adonan menggunakan telapak tangan, kita tekan. Ini agar menambah kekalisan dan kemulusan adonan, kemudian kita bulatkan seperti itu. Jadi usahakan seluruh permukaan bakpao ini mulus halus. Nah, setelah itu kita gunakan rolling pin, tekan setiap bagian sisinya, tinggalkan gundukan di bagian tengah, seperti itu ya, karena akan kita beri isian. Nah, beri isian pada bagian tengah yang ada jendolannya tuh. Fungsinya agar kalau kita membulatkan, nah sekarang kan akan kita bulatkan nih, tarik kerucut semua ke atas. Bagian bawahnya itu tidak tipis, jadi tidak mudah bocor. Ini wajib kalau kita menggunakan isian. Nah, sekarang kita bulatkan kembali, tutup, seal sampai rapat. Seperti itu, kalian lihat aja gimana caranya. Nah, ini biar bentuknya lebih bulatnya itu benar-benar cakep. Cakep membulat. Nah, ini ada satu tips, gunakan air susu kurang lebih 2 tetes, oleskan pada permukaan bakpao seperti itu, dielus-elus. Gunanya untuk memperhalus permukaan bakpao. Kemudian letakkan pada kertas cupcake. Tapi kalau kalian yakin aja udah halus mulus, nggak perlu lagi menggunakan air susu. Nah, langsung letakkan pada loyang kukusan. Seperti ini ya, yang udah kesekian kali. Dan jangan lupa sambil kita mengadon kembali ditutup. Yang di loyang kukusan itu tetap harus ditutup. Lihat tahapannya. Seperti ini. Ini fungsinya agar adonannya makin halus, mulus. Kemudian pipihkan setiap bagian tepinya.
Nah, kalau ini bentuknya yang berbeda, tidak membulat. Kalian lihat aja deh. Dibilang bunga juga bukan sih. Biar lebih berbentuk aja. Seperti apa ya? Nah, seperti itulah. Tuh. Agak-agak mirip bunga-bunga sedikit. Yang pasti modelnya disesuaikan selera kalian aja. Oke? Nah, terakhir udah selesai semua, kita proofing dulu 30 menit sambil kita panaskan kukusan. Jadi selama kita mengerjakan mengisi adonan ini satu persatu juga itu udah termasuk masa proofing ya. Yang pasti setelah bentuknya mengembang 2 kali lipat udah langsung aja sekarang kita kukus dengan api yang sedang. Kukus selama 10 menit, jangan berlebihan ya mengukusnya. Nah, setelah 10 menit matikan api dan renggangkan tutupnya. Jangan langsung dibuka. Nanti setelah 3 menit baru bisa kita buka seperti ini. Jadi tidak langsung diangkat tutupnya saat api dimatikan. Itu perlu diingat. Untuk air kukusan juga perlu diperhatikan. Jangan terlalu banyak, secukupnya saja untuk menghindari uap air yang berlebih. Ini lanjut bagian kedua, sama tahapannya. Nah, ini dia hasilnya. Sangat mulus, cantik warnanya karena kita menggunakan pandan asli ya. Hanya sedikit campuran aja dari pasta pandan. Empuk, ketika dipenyet itu kembali lagi seperti semula. Gimana? Tuh. Lembut banget nih. Sekarang kita lihat dulu bagaimana bentuknya. Tuh, kita penyet kembali lagi seperti semula. Lembut sekali ini ya. Tahapan berikutnya kita tes untuk pengelupasan kulit sangat sempurna. Tuh, bisa dikupas kulitnya. Dan dalamnya sangat lembut. Nah, inilah salah satu resep bakpao yang berbeda lagi dari resep-resep bakpao Mama Maggie sebelumnya. Bagi kalian yang belum melihat, itu banyak sekali macam dan ragam perbedaan dari bahan dan teknik pembuatannya. Nanti kalian bisa lihat di kolom deskripsi, tapi semua hasilnya dijamin mantap. Oke, selesai sudah resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Maggie berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.